Banyak hal yang tidak terpikirkan terjadi. Ketika beberapa waktu yang lalu saya datang ke melihat kuburan dari Ludwig Nommensen. Saya di situ berdiri di depan makam. Lalu ada orang menjelaskan, oh ini makamnya Nommensen, sebelah sini adalah makam istrinya, sebelah sini adalah makam orang yang menemani dia. Ada yang ahli medis, ada yang ahli pendidikan. Dua orang ini selalu menyertai Nommensen kemanapun dia pergi. Supaya setelah Injil diberitakan, ada perawatan kesehatan, dan kemudian setelah itu ada dunia pendidikan yang disebar. Lalu kemudian berikutnya, ini kuburan siapa? Yang jaga di situ mengatakan, ini anjingnya Nommensen. Kok ikut dikubur di sini? Oh ini anjing sakti katanya. Maksudnya sakti apa? Sakti karena bisa mencium bau racun. Oh ini bukan sakti-sakti amat berarti. Tapi terlatih. Nah dia ternyata dianugerahkan dalam anugerah Tuhan. Bisa cium racun yang hampir membunuh Nommensen. Berkali-kali dia memberikan tanda kalau ada racun di minuman atau ada racun di makanan Nommensen. Maka banyak orang kaget, mau racuni Nommensen kok gak mati-mati ya? Mereka pikir Nommensen ini kebal racun. Padahal bukan kebal racun, cinta anjing. Gitu ya. Dia adalah dog lover. Coba kalau dia pelihara kucing, gak ada kayak gini. Ini pertentangan anjing dan kucing. Nah saudara, anjingnya dikuburkan di sini karena berkali-kali menyelamatkan nyawa Nommensen. Tapi bukan anjingnya yang mau saya sorot ya. Yang saya mau sorot adalah waktu Nommensen pergi memberitakan Injil. Siapapun yang ada untuk menemani dia. Tuhan pakai untuk memberikan dampak yang besar untuk Injil. Bahkan anjingnya sekalipun. Mereka keliling dan setiap orang yang menyertai punya peran. Apakah Nommensen sendiri bisa memenangkan seluruh orang yang akhirnya diinjili dan kemudian percaya kepada Tuhan? Tidak. Tapi karena ada the company of preachers, ada kelompok orang-orang yang menyertai dia, Injil menjadi stabil dan kuat. Nommensen tidak mungkin punya keahlian di dalam dunia pendidikan sebaik orang yang mempelajarinya dan menemani dia. Nommensen tidak mungkin punya kemampuan medis sebaik seorang dokter yang menemani dia. Dan kemana mereka pergi, orang-orang bukan cuma mendapatkan Injil, tapi mendapatkan alternatif hidup yang lebih baik. Ini yang memenangkan orang-orang Batak. Mereka mulai bandingkan hidupku yang lama dengan hidup satu set di dalam berita Injil. Ini jauh lebih baik, jauh lebih manusiawi, jauh lebih memberikan damai, jauh lebih memberikan penghargaan kepada manusia. Maka saya mau menyembah Tuhan yang seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan yang seperti ini membawa budaya yang baru. Budaya yang memberikan kemanusiaan tempat untuk flourish, untuk menjadi maksimal. Dan inilah yang Injil beritakan. Maka kemana-mana berita Injil diberitakan, gak ada yang bisa halangi. Nah saudara sekalian, ketika penginjilan dilakukan, Tuhan buka jalan. Kenapa dia buka jalan? Karena kuasa. Maka di sini kita mengerti kaitan antara eksusia, kuasa tahta, dan dinamis, kuasa di dalam menjalankan tahta. Tuhan adalah Allah yang memberikan tempat bagi Kristus di tempat paling tinggi. Dan Tuhan menyatukan kita dengan dia. Maka di mana kita ada, Kristus ada jika kita memang berdiam di dalam dia. Dan di mana kita menginjak bumi, di situ Tuhan akan memberikan tempat untuk kita menjadi berkat